Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat datang kembali. Kita siap beribadah. Mulai ibadah kita pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, kita ada tempat ini. Kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur. Begitu luar biasa Tuhan. Tiap hari kita dikasihi. Kalau kita mau menghitung hari-hari kita, betapa luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menghitung setiap hari, biar kami semakin bijaksana Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan. Hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu, dan ajar jalan, bimbing kami di setiap waktu.
kasih Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari Tuhan, agar kami perolehan bijaksana, ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Dalam namamu Tuhan, dan ajar namamu, pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu. Ajulah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalan, pimpin kami di setiap waktu, sungguh besar setiamu. Ajulah karyamu, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Sungguh mulia Tuhan, mulialah namamu Tuhan, ajar jalanmu Tuhan, pimpin
kami bersyukur. Haleluya. Katakan besar setia Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang Tuhan. Kami memuji memuliakan namamu dan kami menyembahmu ya Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami saat ini. Mujamah kami satu persatu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada benar-benar tempat ini. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu, sukacita, kemurahan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, memuliakan nama, menyembah, memuliakan namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, salam. Beri kemuliaan serah-serah Tuhan Allah kita. Kita saat ini berada di tempat ini karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan karena Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan. Haleluya. Dan hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdesak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kata Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah dan hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdesak. Sebab Tuhan menopang tangan. Lambaikan tanganmu saudara.
Tuhan menopang tangannya. Kita ulang dari awal. Tuhan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai sebab Tuhan menopang tangannya. Lambaikan tanganmu saudara. Tangannya, haleluya. Tangannya dan Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai sebab Tuhan menopang tangannya. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Memimpinku. Kita ulangi dari awal. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpiku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Dan diatur oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Haleluya. Kita serahkanlah kita. Mungkin Bapak Ibu, adik-adik yang tahun 2000-an kurang begitu mendengar lagu-lagu ini, tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara juga tahu lagu-lagu ini. Dan banyak juga saya merindukan lagu-lagu ketika saya masih remaja dan sekolah minggu. Lagu-lagu ini begitu sering saya dengar, jadi saya begitu terberkati dengan lagu-lagu tahun 90-an mungkin. Dan Bapak Ibu, kita sering menyanyikan, memujikan lagu-lagu ini
di mana di kebaktian rumah tangga yang kita lama nggak melakukan kebaktian rumah tangga, tapi saya percaya kita satu dengan yang lain itu masih ada ikatan dan saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mengasihi saudara-saudara kita. Katakan samping, kanan, kiri, belakang, depan, saya mengasihi. Katakan saya mengasihi. Haleluya. Yes, Tuhan. Katakan ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, jangan hanya bertepuk tangan, tunjuk kanan kiri belakang depan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Katakan ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ayo tunjuk. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Jangan malu-malu. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajah kanan kiri. Haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lagi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Jangan bosan-bosan lagi. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabat kita saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.
kita semua diikat oleh tali kasih Tuhan, sehingga kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengasihi sahabat kami, saudara-saudara kami. Bahkan Kau berfirman Tuhan, musuh-musuh sekalipun kami harus mengasihi. Terima kasih Bapa. Dan kami mampu mengasihi semuanya hanya oleh karena kekuatan-Mu Tuhan. Kami mampu mengasihi saudara kami, bahkan musuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Kami takkan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatan kami.
begitu besar kasih-Mu, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu besar kasih-Mu. Haleluya. Katakan dengan iman, Kaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah kekuatan, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Saat badai menerjang, kami tak akan pernah goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Kami persilakan yang bernyanyi. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Haleluya. Sukacitaku, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatan Sukacitaku, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang nyata, yang boleh kami rasakan dan nikmati ya Tuhan beberapa waktu ya Tuhan Yesus. Hari ini hari yang penuh sukacita bagi setiap kami semuanya. Kami boleh berada bersama-sama, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Dan menikmati secara online kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kasih yang nyata menyertai kami semuanya, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati. Kami boleh saat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan, merasakan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah sebentar kami mau menikmati kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus, dalam kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan berbicara melalui setiap hati kami, bila apa yang siap diperkatakan oleh hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami semuanya. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Dan kami mau sambut kebenaran-Mu dengan penuh sukacita. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan yes. Silakan duduk. Bapak saudara, salam. Tuhan memberkati kita semuanya. Beberapa hari ini banyak hal-hal terus menerus dalam setiap kehidupan kita. Mungkin sesuatu yang mencekam, kengerian, kekhawatiran.
Tapi banyak hal yang Tuhan percayakan juga di dalam setiap hidup kita. Bagaimana keberadaan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang harus benar-benar berfungsi pada fungsinya. Yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bagaimana garam dan terang itu harus nyata dalam setiap hidup kita. Dan garam itu sudah pasti dipastikan rasanya pasti asin. Garam itu berfungsi untuk memberi rasa, mempengaruhi, artinya mempengaruhi segala situasi yang ada. Membawa dampak, pengaruh apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ternyata ini yang harus kita lakukan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam tema pagi hari ini, merendahkan diri sebelum ditinggikan Allah. Sudah menjadi sifat dasar manusia, bahwa manusia itu juga kalau yang namanya pendiam-pendiamnya, manusia itu selalu ingin dipuji. Itu sudah sifat dasar. Tapi jangan salah, Tuhan juga selalu ingin dipuji. Tapi siapa manusia, siapa Tuhan? Kalau kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita manusia, menciptakan seluruh apa yang ada di bumi ini, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, semuanya di dalam kendali Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mempercayai hal itu, Saudara bisa membuktikan, Bapak Ibu Saudara bisa membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Karena memang manusia itu tidak selamanya ada di tempat ini, ada di bumi ini. Tuhan sudah merencanakan rencana yang besar dalam setiap kehidupan orang-orang atau ciptaannya, dalam kehidupan yang akan datang. Kehidupan sekarang ini harus kita isi bagaimana kita bisa melakukan kebenaran yang telah dilakukan sebelumnya oleh Tuhan, oleh Kristus. Kristus hidup di bumi ini sebagai teladan. Kristus hidup di dunia ini sebagai panutan. Bagaimana tolak ukur, bagaimana manusia itu harus hidup. Bukan tentang kematiannya yang di kayu salib itu, Bapak Ibu Saudara harus mengikutinya di kayu salib matinya. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana semua yang sudah dilakukan Yesus, kematian sampai di kayu salib itu adalah bukti bahwa Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Tanpa kedatangan Yesus Kristus ke bumi ini, ke dunia ini, karya keselamatan itu tidak ada. Bagaimana cara menyelamatkan manusia? Mungkin dengan kedaulatannya Tuhan, mungkin dengan kasih-Nya. Manusia mungkin boleh dibiarkan begitu saja dan karena kasih-Nya, karena manusia itu ciptaannya sendiri harus dijaga oleh Tuhan. Mungkin karena kasih-Nya, oke lah, bisa diselamatkan dengan sedemikian rupa. Tapi tidak demikian. Semua hasil perbuatan yang kita lakukan itu harus ada akibatnya. Harus ada resikonya. Kalau Bapak Ibu Saudara berbuat baik, melakukan kebenaran firman Tuhan, dampaknya ya memperoleh sukacita dari Tuhan, mau ditinggikan oleh Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara saat ini pengennya ya senang-senang terlebih dahulu, dan pada akhirnya maunya senang juga, ya kehidupan yang akan datang, kesenangan itu sudah nggak ada lagi dalam kehidupan kita. Kesenangan yang Bapak Ibu Saudara harapkan yang seperti di bumi ini tidak ada lagi. Tapi kalau mulai hari ini kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan, mempersiapkan
semuanya. Bahwa kehidupan yang akan datang itulah kehidupan yang dimuliakan oleh Tuhan. Kehidupan yang sebenarnya, bukan kehidupan yang ada di bumi ini. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Yes. Kita baca bergantian bersama-sama, nanti ayat 11 kita baca. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini judulnya dalam perikop di dalam Filipi pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tadi sudah saya bahas sebelumnya itu. Kalau Yesus sebagai manusia, Yesus sebagai Tuhan gak turun ke bumi sebagai manusia, saudara. Karya yang terbesar yaitu keselamatan itu gak mungkin bisa kita terima. Karena dengan cara apa lagi manusia itu diselamatkan? Dengan segala perbuatan manusia yang jahat, dengan perbuatan manusia yang seharusnya memperoleh hukuman, tapi dengan kedatangan Tuhan melalui Yesus Kristus itu, yang manusia itu berbuat jahat, oleh karena mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, manusia itu boleh memperoleh keselamatan. Dan memang jalan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Apapun itu. Saat ini mungkin hanya sebagai bayangan atau mungkin hanya sebagai imajinasi saja. Kalau mungkin apa yang dilakukan oleh Yesus itu benar-benar untuk keselamatan saya dan saudara. Seolah-olah mana buktinya tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tapi kebenaran firman Tuhan terus memberikan pengajaran pada saya dan saudara bagaimana apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus itu benar-benar karya yang terbesar, yaitu keselamatan yang nanti akan kita nikmati dalam kehidupan yang kekal itu. Luar biasa. Memang saat ini sulit dimengerti, tapi harus dibuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu benar-benar karya yang terbesar untuk saya dan saudara. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu benar-benar untuk dunia ini, karena kasihnya bagi seluruh umat manusia yang mau menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara bisa saat ini menikmati kebenaran firman Tuhan setiap hari, bisa merenungkan firman Tuhan, membaca. Dan saudara, ketika Bapak Ibu Saudara merenungkan firman itu, gak mungkin kehidupan yang tadinya mungkin jauh dari Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan setiap hari, saudara, keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita itu akan terhapus.
Karena kuasanya yang lebih besar di dalam diri kita ketika kita merenungkan firman Tuhan. Yang terus mengajarkan kita. Mungkin kita bingung dibuat, bagaimana yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kehidupan ini? Ngelakoni urip po abot eram. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara, terus serahkan semuanya kepada Tuhan. Hanya merenungkan firman Tuhan itu. Terus dikembalikan lagi. Dibaca, diulang. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Saudara, renungkan siang dan malam. Bersyukur saudara, kemajuan teknologi itu bagi orang yang percaya, bagi orang yang di dalam Tuhan, sangat menolong. Tapi kalau kita nggak mengerti saudara, itu sangat menjadi jerat bagi kita. Sekarang di dalam HP kita, lebih banyak hal yang rohani atau hal-hal yang ada di dunia ini. Itu aja. HP itu contoh teknologi yang mutakhir, yang maju. Semuanya ada di dalam genggaman. Saudara mau berbuat apa, di sini bisa. Saudara mau transaksi bisnis, lebih cepat sekarang menggunakan HP. Karena semua aplikasi mengarah bagaimana dunia teknologi itu melakukan pekerjaan lebih cepat melalui genggaman tangan ini ya, ternyata di dalam HP ini. Saudara berbisnis, saudara mau mempromosikan ke rekan-rekan saudara, cepat saudara. Saudara mempunyai berita yang baru, saudara menyebarkan berita kepada teman-teman saudara, cepat tersampaikan. Bahkan saudara sendiri sering menerima juga berita-berita yang baru, menerima informasi-informasi, semuanya datangnya dari HP. Kadang televisi pun kalah cepat dengan HP, karena ini bisa kita bawa kemana-mana. Saudara gak mungkin kemana-mana bawa televisi, betul gak? HP sudah cukup. Kalau saudara bisa melakukan dengan lebih baik, isi HP-mu dengan kebenaran, saudara. Makanya bisa direnungkan siang dan malam. Oh iya lagi bengong, oh HP tetap dibawa, saudara. Tapi memang kadang-kadang kebablasan itu saya nggak bisa mungkirin, saudara. Kadang-kadang kebablasan lihat itu, ternyata ada lagi yang masuk notifikasi yang masuk, bablas lihat notifikasi yang lain, firmannya hilang. Itu manusia. Tapi kalau saat ini kita belajar bisa mengendalikan, saudara, apa yang ada di sekitar kita itu dipercayakan Tuhan untuk kita nikmati. Haleluya, amin. Jadi kalau teknologi sekarang bergerak lebih cepat, ya sudah seharusnya bahwa apa yang kita terima saat ini ya juga harus bergerak lebih cepat. Haleluya, amin. Amin. Saudara, kembali dalam firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, sehati sepikir. Saudara saat ini bersama-sama, duduk bersama-sama, supaya kita sehati sepikir bagaimana satu di dalam roh itu. Ketika roh Tuhan itu bekerja di dalam diri saya dan saudara, roh itu sedang menyatukan saya dan saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara cermati hari ini, tadi tentang berbicara tentang teknologi, saudara. Firman Tuhan yang disebarkan oleh rekan-rekan kita itu mengkerucut, saudara. Satu arah. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang garam dan terang dunia. Hari ini terus dalam pergunjingan di teman-teman saya dilihat medsos juga berbicara bagaimana fungsi garam itu, saudara. Hal yang luar biasa, itulah roh Tuhan yang menyatukan satu pikiran. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan tentang garam, ternyata hari-hari ini yang terus dibahas bagaimana tentang fungsi garam itu dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bagaimana garam itu benar-benar bisa dirasakan. Kalau garam itu nggak asin lagi ya jelas nggak berfungsi sebagai garam, bukan garam lagi itu.
Haleluya. Jadi apa yang saat ini dipercayakan dalam satu roh, Tuhan sedang mengarahkan bersama-sama. Saya nggak janjian dengan teman-teman, saya nggak janjian dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi ketika semuanya menyatu di dalam satu roh, luar biasa. Tuhan sedang mengarahkan, berarti Tuhan sedang mengarahkan. Tuhan sedang memberikan satu tujuan yang pasti dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Sehati, sepikir. Segala sesuatu yang ada di luar. Haleluya. Saat ini kita duduk bersama-sama, saudara cermati, saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara memperhatikan di situ, dan Tuhan sedang mengarahkan saudara dalam satu rohnya itu. Jangan pernah khawatir, Tuhan gak pernah menyesatkan saya dan saudara. Fungsi roh Tuhan itu yang mengendalikan hidup saya dan saudara. Terus latih bagaimana roh Tuhan itu yang bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Latih bagaimana roh Tuhan itu bekerja. Kepekaan itu. Ketika Bapak Ibu Saudara belajar merenungkan firman itu siang dan malam, saudara. Ya, siang ada waktu terus buka. Tadi ada WA, renungan firman dari teman-teman kita. Coba kita buka itu. Oh, ada lagi dari siapa lagi? Buka lagi. Ya, mungkin ada WA lagi, berita-berita yang lain, enggak apa-apa, itu mengisi saja. Tapi ketika firman itu direnungkan siang dan malam, Tuhan sedang mengarahkan Bapak Ibu Saudara pada tujuan yang pasti itu. Haleluya. Amin. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini yang penting, saudara. Kadang-kadang kita nggak bisa. Orang lain itu harus di bawah kita. Kalau orang lain itu lebih tinggi dari kita, wah rasanya bingung kita. Rasanya kita seolah-olah tersaingi hidup kita. Ingat saudara, Tuhan yang berurusan dari setiap pribadi kita. Kalau orang lain atau teman-teman kita ini diberkati oleh Tuhan, Tuhan juga bisa membuat kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Makanya kalau teman kita diberkati oleh Tuhan, jangan iri, jangan sakit hati, justru ikut merasa senang. Dan Tuhan akan membawa hidup saudara akan juga lebih diberkati dari teman-teman kita. Yang percaya Tuhan katakan amin. Kalau saudara dengan tetangga saudara beli motor baru bingung, nurunkan kulkas dari mobil bingung, saudara. Baru tuku kulkas, baru spring bed, saudara. Saudara nggak usah pusing. Spring bed kalau dinikmatinya nggak dengan sejahtera, saudara. Turu yuk panggal loro kabeh turu di spring bed, saudara. Tapi kalau saudara dengan sukacita meskipun tidur di bed pring, saudara, lincah gitu, pokoknya sukacita, duduk spring bed, bed pring, saudara juga sukacita, damai sejahtera. Amin. Bukan masalah spring bednya, saudara, tapi isi hidup saudara dengan damai sejahtera itu. Enggak pernah memusingkan bagaimana orang lain itu diberkati oleh Tuhan, justru bersuka cita kalau saudara kita diberkati oleh Tuhan. Coba kalau saudara di tempat lain aja saudara berita, oh ada musibah, rasanya juga saudara kan susah, sedih gitu. Tapi kenapa? Dulure dewe, tonggone dewe, seneng, repot dewe saudara-saudara. Jangan pernah memusingkan itu. Kalau saudara ikut bangga, ikut senang saudaranya diberkati, saudara akan lebih diberkati oleh Tuhan. Tunggu waktunya. Bentuk hatimu, rela. Bagaimana Tuhan itu mengisi roh kita dengan rohnya Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Tuhan tidak mengajarkan kita hanya berdiam saja. Ingat, siang dan malam itu dalam situasi apapun saudara bisa mengondisikan bahwa firman itu bekerja di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Amin. Waktunya berdiam, ada sendiri waktunya berdiam.
Artinya di sini kalau berbicara merendahkan diri, jangan saling membantah. Itu bagian dari ajar berdiam. Meminta kita berdiam diri. Kalau teman kita lagi berbicara, kalau istri lagi berbicara, kalau suami lagi berbicara, giliran telinga kita mendengarkan, giliran hati kita untuk berdiam. Semuanya ada porsinya masing-masing. Coba kalau sahur manuk, saudara, buat. Seperti kicauan burung itu, bingung gitu. Kadang-kadang jurine bingung, golek suara sing banter sing di. Kalau jurinya nggak bisa benar-benar, kalau dia burung-burung itu loh saudara, latihan burung ocehan itu bisa salah-salah juga nilainya. Saudara, berdiam, mendengarkan, fokus saudara apa yang disampaikan, semuanya akan berjalan lebih baik dalam kehidupan kita. Bagaimana bisa mengutamakan saudara kita dari kepentingan kita? Ini yang kadang-kadang susah. Hari ini di akhir zaman, wong sik pengen golek uripe dhewe, mementingkan dirinya sendiri. Urusannya yang penting bisa makan, bisa menikmati, urusan yang lain biar yang lain. Hati-hati saudara. Firman Tuhan ini yang sering mengajarkan kita seperti itu. Bagaimana ketika orang lain itu membutuhkan, kita bisa menjadi jawaban. Haleluya. Amin. Apa yang saat ini kita kerjakan, sekecil apapun, pasti akan berdampak. Saudara yakin? Sekecil apapun. Saudara, sudah berapa bulan, hampir kurang lebih 8 bulan ini saudara, saya menghitung. Kita mengerjakan bagaimana bisa hanya dengan menjual masakan murah itu. Saudara dipikir-pikir juga bingung saudara. Saudara bisa mengisi itu, bisa membeli itu, bisa memberkati orang lain, bisa memberkati gereja. Loh, padahal dengan harga yang murah bisa. Ya. Kenapa demikian? Karena ada yang mau berkorban terlebih dahulu, sehingga bisa memberkati yang lain. Yang dilakukan Yesus juga seperti itu. Dia berkorban terlebih dahulu supaya kita diselamatkan. Amin. Karena ada yang mendonatori, ada yang mendanai, ada yang mendonatori, ada yang donaturnya. Dan itu pas pada porsinya, saudara. Dari kebutuhan gereja selama ini 1 bulan bisa bayar listrik dan lain sebagainya, saudara. Gak bisa mengandalkan persembahan, gak bisa. Kalau memang sudah dikerjakan, Tuhan sendiri yang turun tangan. Amin. Haleluya. Buktinya bisa saat ini berjalan dengan baik. Saudara, karena ada yang mau rela terlebih dahulu. Dan apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan untuk membeli itu pun, saudara, untuk memberkati yang lain juga. Dan memang kalau nanti ada lebih saudara di situ, nanti bisa kita bagikan pada yang lebih membutuhkan. Memberkati nggak kira-kira? Sangat memberkati. Dan memang banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Kecil yang kita lakukan, jangan salah, pasti akan membawa dampak itu. Haleluya. Amin. Mengutamakan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Saya ulang lagi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, mencari kepentingan sendiri, jangan mengutamakan diri sendiri. Haleluya. Tetapi kepentingan orang lain juga itu harus diperhatikan. Kepentingan ini saudara ada porsinya juga.
Kalau kita berbicara cukup, ya cukuplah itu. Ya Tuhan mau mencukupkan yang cukup terlebih dahulu. Amin. Bahasa nih, yang penting iso mangan dhisik. Ya itu saudara. Haleluya. Itu cukup, arti kata cukup di situ. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Dan ketika kita meminta berkat-berkat yang secukupnya saja. Amin. Haleluya. Yaitu ukurannya kepentingan orang lain ya yang cukup itu. Banyak orang-orang yang lain saat ini yang membutuhkan. Cukupkanlah itu. Kalau kita bisa mencukupkan itu. Memberi jangan kita menunggu lebih dulu. Haleluya. Memberi bagaimana dari apa yang kita rasakan ini. Mungkin kita cukup. Ya, kalau kita bisa cukup, kita bisa mencukupkan yang lain juga. Memberi dari hasil kekurangan kita itu jauh lebih berharga. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan kita baik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini Kristus Yesus itu sebagai standar. Haleluya. Standar kita. Saudara, tentang hal ini kita bisa belajar tentang apa yang telah diperintahkan Tuhan. Kita saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Saudara, Tuhan berbicara tentang keluarga. Tuhan memiliki message, Tuhan memiliki pesan kepada keluarga saat ini. Coba kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga yang 18. Sebelum Bapak Ibu Saudara keluar melihat apa yang ada di lingkungan sekitar saudara, Tuhan mengajak kita yang lebih dekat lagi. Ukurannya di dalam kehidupan rumah tangga kita, haleluya. Di dalam keluarga kita, amin. Makanya di sini judulnya di dalam perikopnya Kolose pasal yang ketiga 18. Kolose pasal yang ketiga 18 di sini katakan hubungan antara anggota rumah tangga, haleluya. Di sini akan diperjelas lagi. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagai seharusnya di dalam siapa? Hei istri-istri, tunduk apa tanduk? Hah? Tunduk apa tanduk? Tunduklah pada suamimu. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Apa yang harusnya di dalam Tuhan? Bahwa suami itu adalah kepala rumah tangga. Amin. Kepalanya Bu Agnes di mana? Kepalanya Bu Agnes di mana? Di mana? Iya, kepalanya Bu Agnes adalah Pak Abil, betul. Itu kepalanya. Bukan kepalanya ini, kepalanya Pak Abil. Luar biasa. Kita harus tahu di situ. Dan di sini dikatakan, hei suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Janganlah berlaku kasar. Ini sudah jelas perintahnya. Amin. Bapak-bapak. Dan di sini dikatakan juga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala apa? Dalam segala hal. Semua nasihat dari orang tua itu baik. Yang ngomong gak baik itu biasanya anak-anak sendiri karena gak sesuai dengan pikirannya. Tapi di sini katakan dalam segala hal, hai anak-anak, hai anak itu tablek. Dalam segala hal di sini dikatakan apa? Dalam segala hal apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak itu baik. Katakan baik anak-anak. Anak-anak tua juga ngomong baik itu orang tuanya juga pernah sebagai anak-anak kan. Ya, dalam segala hal apa yang dilakukan orang tua kepada anak itu gak mungkin untuk menjerumuskan anaknya. Gak mungkin untuk melecehkan anaknya. Haleluya. Sejahat-jahatnya orang tua gak mungkin membuat anaknya itu buruk. Tapi gak ada lah orang tua yang jahat. Yang ngomong jahat itu anaknya, yang pegel sama bapaknya itu sama anaknya, sama orang tuanya. Haleluya. Dalam segala hal. Karena itulah yang indah. Kalau nurut sama orang tua itu indah.
di dalam Tuhan. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kepotong sudah. Jadi kalau kita nuruti sama orang tua, pokoknya lakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, pasti itu indah dalam pemandangan Tuhan. Haleluya. Haleluya anak-anak. Yes. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ini seimbang. Kebenaran firman Tuhan itu seimbang. Bukan hanya untuk istri saja, bukan untuk suami saja, bukan untuk hanya anak-anak saja. Tapi bagaimana hubungan antara anak dan orang tua itu? Bagaimana benar-benar orang tua itu mengasihi anak-anaknya? Saudara, ini luar biasa. Saya baca lagi, kita baca bersama-sama, lihat. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Penekanannya lagi di sini dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, haleluya, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jangan mengerjakan lenek boseto, tenanan lenek bosetan dan kayak saudara nggak bisa. Kerjakan dengan tulus hati, dengan segenap hati di sini dikatakan. Seperti untuk Tuhan. Apapun itu yang kita kerjakan. Hal yang terkecil, saudara. Kemarin anak-anak di timul-timul dia, saudara, memberikan intermezzo di sini. Ada gambar di situ, gambar mimi-mimi, saudara. Maksudnya gini, gambar mimi komik, saudara. Di sini ada pelayan mimbar itu, ya kan? Kemarin. Terus yang satunya ada gambar jemaat, di situ pujian dari jemaat-jemaat. Oh, pelayan dari pelayanan mimbar itu luar biasa. Terus yang satunya pelayan multimedia. Ini gambarannya di dalam satu kolam renang, saudara. Jadi pelayan mimbar itu gambaran anak-anak, ya kan. Terus apresiasi dari jemaat itu gambaran orang dewasa yang sedang memuji anaknya gitu. Terus dari pelayan multimedia itu yang gambarnya mau tenggelam gitu, saudara. Terus yang luar biasa lagi, yang nyapu dan ngepel gereja, malah delep sudah ditengkorak di situ, saudara. Beberapa waktu ini memang nggak ada yang membantu di gereja, saudara. Paling yang sudah kembali, bukan kembali kepada Bapa di sorga, kembali pulang, saudara. Ada kerjaan di rumahnya di Surabaya. Ya, di situ kalau lihat gambarnya pelayan mimbar, ya saya juga menjadi bagian pelayan mimbar, ya boleh berbangga, saudara. Dapat pujian dari jemaat, bu puji-pujian, bu lo-loan, bu buli-bulian, ya kan. Terus yang satunya ngepel dan nyapu gereja. Sementara ini yang nyepel dan nyapu gereja itu ya yang kita kerjakan di rumah ini. Berarti dua-duanya di situ, wah. Yang satunya habis dapat pujian, yang satunya seperti tengkorak. Nah, makanya kemarin saya kasih gambar, lah saya dua-duanya itu bagaimana gitu, saudara. Saling kasih tanda itu. Saya sedang tidak mencari puji-pujian ini. Saya mengerjakan tulus apa yang diperintahkan Tuhan tentang bagaimana kerjakanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dengan segenap hati saya mungkin seperti ini, saudara masih mungkin bisa melihat, laku saya reget loh. Tapi saya mengerjakan dengan segenap hati, saya tidak boleh membela diri juga. Masih ada yang mengatakan itu yang masih kotor, saudara. Berarti saya juga harus rela hati menerima teguran itu, saya harus membersihkan lagi, saudara. Betul nggak kira-kira? Ya iya dong. Saudara, banyak hal kita diposisikan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara mau yang seperti apa? Saudara yang hanya bisa mengata-ngatain atau saudara mau bekerja sekarang? Tuhan akan tahu apa yang kita kerjakan ini. Mungkin sudah, Pak saya ini mau kerjakan ini, Pak. Saudara, nggak usah ngomong, saudara. Kerja di belakang layar itu yang tidak kelihatan itu lebih baik, amin. Haleluya. Mungkin Pak jangan ngomong sama pemimpin. Apapun saudara saya ini Tuhan mau gerakkan pada saudara. Tentang hati nurani saudara mau kerjakan apa saja. Mungkin
semuanya yang di gereja ini, saudara, kerjakan. Saya meluaskan semuanya yang mau bergerak di dalam gereja ini. Bukan berarti saya ayo siapa-siapa yang mau, enggak. Karena untuk mengerjakan di dalam rumah Tuhan itu sudah menjadi bagian dari jemaat. Amin. Haleluya. Karena saya di sini untuk mengerjakan di dalam rumah Tuhan itu bukan saya memposisikan sebagai pemimpin gereja, enggak, saudara. Saya memposisikan sebagai jemaat juga. Haleluya. Amin. Amin. Karena kalau ditulis dalam satu anggota gereja, siapa anggota gereja? Saya juga termasuk anggota gereja di sini. Bukan saya berdiri sebagai pemimpin gerejanya di situ, enggak, saudara. Ini saya enggak ngepik-ngepik, Tuhan sendiri yang tahu. Mari kita belajar sekarang bagaimana melayani Tuhan dengan lebih baik. Saya juga mau dikoreksi, kalau mau yang lebih baik, kenapa enggak? Saya mau bekerja. Haleluya. Amin. Lanjut lagi. Jadi apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kembali lagi dalam Filipi pasal yang kedua tadi, saudara. Saudara, di sini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu, ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, karena Yesus telah melakukan terlebih dahulu, maka Yesus telah dimuliakan. Amin. Yesus telah dimuliakan. Tapi kalau kita mau mengerjakan, kita belum dimuliakan sepenuhnya. Kita masih menerima berkat-berkatnya saja. Haleluya. Kalau nanti sedang dimuliakan oleh Tuhan, kita sedang bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dipanggil, saudara, dengar dipanggil oleh Tuhan. Saudara dipanggil sebagai anak-anaknya. Tapi bagaimana menjadi pilihan Tuhan? Itu yang mau mengerjakan dari panggilan itu. Kalau hanya dipanggil, saudara mendengar, itu sudah belum cukup, saudara. Tapi kalau saudara mengerjakan panggilan itu, saudara sedang dipersiapkan menjadi pilihan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hari ini Tuhan mau mengisi hidup saudara dengan kuasa Roh Kudus itu yang memimpin saya dan saudara, yang menuntun saya dan saudara tentang kebenaran firman Tuhan setiap hari. Buka hati kita. Karena Roh Tuhan sedang mengajak saya dan saudara untuk bersatu tadi, menyatukan hati dan pikiran tadi. Satu di dalam Kristus. Arahkan di situ. Terus latih supaya roh saudara itu peka dengan rohnya Tuhan. Bukan roh yang ada di dunia ini. Ya, kalau peka dengan rohnya Tuhan, saudara juga peka dengan roh yang ada di dunia ini. Maka latih terus dengan peka bagaimana roh Tuhan itu yang menguasai di dalam diri saudara. Amin. Dan di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Luar biasa. Dari sini kita harus mengerti apa yang harus kita kerjakan sekarang. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mengutamakan kepentingan diri kita daripada kepentingan orang lain. Mengerjakan semuanya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan Engkau seperti wanita
mengurapi. Beriku hati untuk menyembahmu. Haleluya. Beriku hati untuk mengasihimu Tuhan, mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Beriku hati Tuhan untuk memujimu Tuhan. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari katakan kepada Tuhan, beri haleluya, ku menyembahmu Tuhan. Yesus, Kau yang termanis, yang terbaik bagiku. Tuhan sedang berbicara dalam kehidupan saya dan saudara. Renungkan dan amati kebenaran firman Tuhan. Begitu berharganya saya dan saudara di mata Tuhan. Begitu berartinya saya di mata Tuhan. Begitu berartinya saudara di mata Tuhan. Siapa seperti wanita yang datang kepada Tuhan, yang mengurapi Tuhan Yesus pada waktu itu? Wanita itu tidak berharga di mata orang lain. Wanita itu rendah di mata orang lain. Tapi ketika dia datang dengan segenap hatinya, dengan segala yang apa yang ada dalam dirinya, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan yang memandang berharga segala keberadaannya. Itulah saya dan saudara yang mungkin tidak berharga di mata orang lain, yang mungkin rendah di mata orang lain, tapi sungguh Tuhan sedang mengangkat engkau. Ketika kau saat ini datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan mencari puji-pujian pada orang lain. Jangan mencari
pengakuan dari orang lain. Inilah apa yang saat ini kau alami, kau kerjakan dengan tulus hatimu. Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan meninggikan engkau ketika engkau melakukan segenap hidupmu dengan sepenuh hatimu. Haleluya. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan ketenangan, menjauhkan dari kekhawatiran di dalam hidupmu saat ini. Inatakaya ralama namanya sikanatakara lama-lama. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan sedang mendatang dalam setiap hatimu saat ini masing-masing. Terus buka hatimu seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Bagaimana roh Tuhan saat ini mengerjakan di dalam hidup kita masing-masing. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku di kakinya ku sujud. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, jiwaku. Aku ingin selalu dekat di kakinya Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu. Aku berserah, pada Yesus. Haleluya.
sebab Allah kita. Allah kita baik. Yesus sumber pengharapan kita. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Mengucap syukur atas pagi yang penuh keberkatan. Segala yang baik, yang indah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini ya Tuhan Yesus. Kalau saat ini hamba-Mu menyampaikan dengan keterbatasan Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Itulah yang akan menembus hati dan ruangan kami ya Tuhan Yesus. Hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Yang terus mengisi kebenaran itu setiap hari. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami dalam kelemahan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka hadapi saat ini ya Tuhan. Ajar mereka untuk selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan akan membukakan pintu berkat itu. Hati dan pikiran mereka. Sehingga Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan, memberikan hikmat, menginspirasi mereka untuk mengerjakan hal yang baik ke depan ya Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan berjanji hari-hari depan ya Tuhan Yesus yang penuh harapan, yang Kau berikan bagi setiap orang-orang yang selalu memberikan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, ajar setiap jemaat Tuhan untuk selalu mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tuhan mengerjakan hal yang lebih mulia, yang lebih berharga dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa terkhusus untuk Ibu Gembala yang mengalami sakit dalam organ tubuhnya, jantung, ginjal, pankreas, parunya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesembuhan, organ tubuh yang sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Pak Darmianto, Tuhan memberikan tubuh yang sempurna ya Tuhan Yesus. Tuhan mengerjakan syaraf-syarafnya berfungsi dengan baik di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Bu Sri Mana, ginjalnya Tuhan memberikan organ yang sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang lainnya yang mengalami kelemahan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh ya Tuhan saat ini bersatu hati ya Tuhan, sepikir bersama-sama berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, demikian juga Menteri, Kabinet Indonesia Maju, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkatinya. Tuhan, demikian juga pemerintahan dari Gubernur, demikian juga dari Bupati, Wali Kota, Lurah, Camat, RW, RT di seluruh Indonesia ini Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkatinya. Biarlah Tuhan Yesus mereka bersinergi bersama-sama untuk mengerjakan karya pembangunan di Indonesia ini dengan lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Menjauhkan mereka dari korupsi, menjauhkan mereka dari kepentingan-kepentingan pribadi. Tuhan memberkati setiap para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Segala aparat-aparat pemerintahan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, bila mereka bekerja dengan baik ya Tuhan, satu dengan yang lain. Tuhan, dalam satuan tugas penanganan COVID-19 juga Tuhan di negara kami Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah hari lebih semakin baik lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Dari para medis, dokter, perawat di seluruh Indonesia kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. TNI Polri juga Tuhan kami serahkan ke tangan Tuhan, memberkatinya. Mereka yang bekerja sama, biarlah Tuhan menjauhkan dari sakit penyakit. Tuhan memberikan kesehatan dalam kehidupan mereka semuanya di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah menyertai kami bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keamanan Republik Indonesia yang ditangani oleh TNI Polri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Menjauhkan dari rongrongan, menjauhkan dari intimidasi, teroris, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya ya Tuhan Yesus, untuk kepentingan diri sendiri. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan, jamah mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan semuanya mendatangkan kemuliaan dari Tuhan. Tuhan, jamah mereka ya Tuhan Yesus. Ubahkan hati dan pikiran mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Segala sesuatu yang kami boleh kerjakan Tuhan Yesus mendatangkan kemuliaan dari Tuhan. Puji-pujian semuanya hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini.
Tuhan, mereka yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Mereka yang kami memberikan persembahan, mereka tangan-tangan yang telah mengerjakannya, Tuhan Yesus, lipat gandakan apa yang mereka tabur, Tuhan Yesus, menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu yaitu persepuluhan, Tuhan berjanji Engkau akan menjauhkan dari pengeluaran sia-sia, Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat, Tuhan Yesus, dalam kehidupan mereka. Usaha rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima Tuhan Yesus, terima kasih. Pengharapan yang benar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami mau pulang juga berpisah satu dengan yang lain, Tuhan memberkati dalam perjalanan kami menuju ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera Allah yang menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang memimpin kita dalam kebenaran dari sekarang, dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan dengan setia Tuhan akan menyebut kita dengan kedatangan yang kedua kalinya, harinya Maranatha. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati.